kemudian kualitas pembelajaran sedang turun, literasi turun. Jadi yang turun dua, kualitas pembelajaran dan literasi turun. Nah dari sini kemarin kan ada menyusun RHK, kepala sekolah milih dari yang ini Bu. Kebetulan saya belum buka yang punya kepala sekolah. Saya langsung kepada penilaian karena Bu Uji tidak masuk di dapodik saya, maka saya memakai kepala dinas. Jadi saya tentang kepala dinas bukan saya yang nulis, nanti yang prosesnya kepala dinas. Jadi yang dipilih waktu itu, yang pilih siapa Bu? RHK-nya yang pilih dulu siapa? Kalau sudah nanti ditempel di depan dulu. Apanya Pak? Sudah Pak yang guru Pak. Ya itu kan lengket. Kan belakangnya lengket Bu. Ibu kebalik paling mesin nggak? Ya enggak lah, temannya pindah kok. Saya kan udah Ganti kertas Bu Rati nggak apa-apa. sebulan udah keluar. Sudah enggak? Orang udah gak ada namanya kok. Orang Soekarno melanjutkan ke Iya. Ayo dicontekan. Oh iya. Saya akan membacakan milik saya sendiri yang ini saya tindakan di sekolah kita bersama teman-teman semua. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita meningkatkan minat membaca pada siswa kita. Karena kita tahu minat pembacaan anak kita ini sangat kurang sepertinya. Karena kalau kita beri soal di kelas juga tidak disuruh membaca, kadang mereka melihat jawaban sendiri. Nah yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas kerja tim guru kita supaya kita lebih kompak lagi lebih baik lagi. Cukup saja Bu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini malah justru saya mau bertanya sebenarnya yang perlu ditingkatkan dalam pengisian lapor. Kadang-kadang kita lupa dalam pengisian lapor itu yang pertama itu adalah yang ke-1, K2, K3, dan K4 itu kadang masih ada saling itu yang namanya kita mengisi lapor itu kadang masih ada, kalau K1 dan K2 itu masih sering salah. Ini yang terjadi di kelas saya, masalahnya adalah masalah sehat rapi di kelas itu Pak. Saya akan memberi pelajaran kan sebelum dijadwalkan anak membaca dalam hati. Sudah itu saya suruh membaca, satu orang lagi membaca, yang lain nyimak. Nanti berurut sampai mana saya lanjutkan lagi begitu. Setelah selesai semua, saya menerangkan. Di saat saya menerangkan, anak saya tanya, katanya bisa nyambung maksud. Betul. Setelah saya kasih tugas, tapi tidak bisa. Pas saya tanya, kenapa begini jawabanmu? Kok nggak pas sama yang saya tanyakan? Katanya, oh iya, lupa. Nah, mengatasi kata-kata ini lupa yang bagi saya untuk kata-kata lupa saat menyampaikan kemudian tidak bisa.
itu di kelas 1. Untuk yang membaca memang hanya beberapa orang aja yang kurang, paling dua yang lainnya udah bisa. Memang untuk kemampuan anak itu berbeda-beda Pak. Ada yang memang begitu anak diberi pelajaran akan bisa langsung menerima, tapi ada juga yang sudah beberapa kali diberikan oleh bapak ibunya mungkin sulit untuk diterima oleh anak-anak, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi untuk kelas 4. Bu Sri mungkin kayak tadi sudah dilakukan Bu, nulis kayak gini Bu, tempelkan gitu. Anak-anak, misalnya ibu ngajarin apa, intinya apa hari ini, suruh buat tulisan kecil, tempelkan di dekat rumah. Yang paling sulit pelajaran apa? Iya. Oh. Kalau hanya rumus, mah tempelin aja sih. Dikasih gambar, tempelin yang bagus, tempelin kayak gini loh. Kayak gini tapi isinya rumus apa gambar apa. Oh ini namanya prisma, nanti kan dia lewat terus gitu. Jadi nggak usah dihafal-hafalin, dilewatin terus. Itu mungkin ya caranya supaya anaknya nggak lupa. Tapi anaknya kan harus dibiasakan. Nah, itu mungkin cara mengingat, mungkin Bu Yuni menemukan yang sudah dilakukan. Kalau pelajarannya eksak mah mungkin gambar-gambar itu ya, gambar-gambar perlu dihafal, maka tiap hari aja lihat, nggak usah dihafal 2 minggu mungkin ya, ada gambarnya. Kalau bahasa Indonesia, puisi itu apa? Tempelkan aja Bu, puisi itu apa gitu, tulis tempelkan. Pantun, terus contoh pantun bisa Bu. Ya, bukan ngapalkan puisi Bu, puisi itu apa gitu. Ada puisi kan ini dibaca yang puisi ya, ada yoga ini nanti pada depan dia baca apa gitu. Ya makanya suruh baca, dia buat tulisan kecil, dibaca kemana-mana. Nah, ada murid saya dulu kelas 6, malah kebetulan dia drop out tuh, keluar. Dia kalau di jalan nemu apa dibaca, buku STP dibaca, apa tetangganya tuh, malah dia kejauhan karena ngikuti keluarganya nggak seperti itu. tapi dampaknya terhadap tujuan keseluruhan organisasi relatif rendah. Untuk prioritas yang keempat, permasalahan dengan prioritas terendah ini dianggap memiliki dampak minimal pada organisasi dan tidak memerlukan tindakan segera. Tetapi tidak memerlukan tindakan segera. Sekolah masih memiliki waktu untuk merencanakan dan menerapkan solusi yang paling efektif tanpa perlu bertugas. Prioritas yang